shit. Mike I got Channel, no Digital love Edu. for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini tentang ketentuan honorer otomatis jadi ASNP 3K 2023. Apa saja ketentuannya? Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Sebanyak 2 juta lebih dari tenaga honorer akan ditetapkan secara otomatis menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASNP 3K 2023 ini. Hal ini untuk mengatasi permasalahan mengenai tindakan dari pemerintah mengenai kebijakannya akan menghapuskan tenaga honorer di tahun 2023 ini dengan menjamin tenaga honorer menjadi ASNP 3K 2023. Selain itu, pemerintah juga masih fokus untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan tenaga honorer. Dari pihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan mengenai beberapa opsi terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh para tenaga honorer. Untuk opsi tersebut pun sedang dalam pembahasan hangat bersama DPR, DPD, dan asosiasi daerah di semua tingkat mencakup mulai dari gubernur, wali kota, dan juga bupati. Dikutip dari laman resmi milik dpr.go.id, dalam pengangkatan itu tidak hanya terhadap 2.360.363 tenaga honorer atau non-ASN yang mencakup dari para pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga administrasi saja, sesuai dengan yang sudah tercatat dalam data Kemenpan RB. Tetapi yang pasti akan menjadi ASNP 3K 2023 dari beberapa daftar tenaga honorer tersebut, yakni tenaga honorer THK2 yang terdapat di Database Nasional Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang sudah bekerja pada suatu instansi di dalam pemerintahan. Berikut ini syarat dan ketentuan tenaga honorer yang berkesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K sebagai berikut. Pertama, merupakan tenaga honorer kategori 2 atau THK2 yang datanya sudah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang sudah menjalani kerja pada suatu instansi pemerintahan. Selanjutnya, memperoleh honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk suatu instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, serta tidak melewati mekanisme pengadaan barang dan jasa yang mencakup individu atau dari pihak ketiga. Berikutnya sudah diangkat paling rendah oleh pemimpin unit kerja. Sudah menjalani kerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Berusia paling rendah yakni 20 tahun serta paling tinggi usia 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Sementara itu terdapat jutaan tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi P3K 2023 tanpa melewati tes. Rekrutmen ASNP 3K 2023 akan segera dibuka secara besar-besaran pada tahun 2023 oleh pemerintah yang terbagi dalam penerimaan CPNS dan P3K tahun 2023. Mengenai rekrutmen P3K 2023 akan dibuka agar bisa ditempatkan di suatu instansi pusat dan daerah. Sementara itu, untuk penerimaan CPNS hanya dibuka di instansi pusat saja.
Dalam rekrutmen CPNS 2023, terbatas untuk mengisi jabatan tertentu menjadi prioritas formasi yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Lalu untuk rekrutmen P3K 2023 akan membuka peluang yang lebih besar di mana pemerintah menetapkan rekrutmen P3K pada tahun ini untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Bagi semua honorer sekarang benar-benar sangat diutamakan oleh pemerintah dengan tuntutan hal ini, maka Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Gingsang sudah memastikan bahwa seluruh tenaga honorer di Indonesia akan segera diangkat menjadi P3K 2023. Pengangkatan menjadi P3K 2023 itu akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenpan RB paling lama tanggal 28 November 2023 ini. Beberapa catatan dari Komisi 2 DPR RI kepada Menpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer. Yang pertama, dihapuskannya PHK secara massal kepada seluruh tenaga honorer. Tidak terjadi penurunan honor untuk tenaga honorer. Kebijakan yang diambil untuk menghindari adanya pembengkakan pada anggaran dan menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, serta dapat memberikan kesempatan kepada seluruh WNI menjadi ASN. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.